Ya, baik. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Ini Ibu. mohon izin dan saran ini Pak. Jadi tadi pagi saya barusan dapat email rejection dari artikel yang saya submit di salah satu jurnal di Elsevier. Di Sebelumnya reject itu ya Bu ya? saya sudah nggih reject Pak. Jadi sebelumnya itu saya sudah submit kemudian dikembalikan karena ternyata jumlah katanya itu kan biasanya kan rentannya 600 sampai 6.000 sampai 8.000 Pak gitu kan. Terus ternyata saya kurang jeli jadi ada kelebihan 300 Kata. kata gitu. Jadi jadi akhirnya dikembalikan untuk untuk diperbaikin. Dan salah satu komennya itu Pak, jadi kebanyakan, kemudian saya lupa ngasih apa itu namanya, apa itu urutan angka apa sih, angka-angka gitu loh Pak. Oh, yang di pinggir sebelah kiri ya Bu? Ya, ya, yang di pinggir. Jadi sudah saya sesuaikan dengan permintaan dari editor, kemudian saya submit kembali begitu, dengan memperbaiki cover letter juga bahwa saya sampaikan naskah sudah saya perbaiki sesuai dengan permintaan begitu. Dan ternyata setelah 12 hari menunggu lagi, tadi pagi dapat email di reject, dan yang menjadikan saya agak shock itu editor menyatakan bahwa hasil cek plagiasi itu 100% dengan naskah yang lama gitu. Jadi saya bingung juga kan, pertama memang dikembalikan begitu ya, dikembalikan untuk diperbaikin begitu, tapi di begitu di resubmission ternyata dinyatakan seperti itu Pak gitu. Apakah memang ada kondisi ada prosedur yang seperti itu, karena di beberapa pengalaman yang submit di sebelumnya sudah ada publikasi juga gitu. Belum pernah begitu Pak. Jadi saya kaget juga kok dinyatakan 100% mirip, kemiripannya 100% gitu. Ya benar saja karena sebelumnya kan saya sudah submit begitu Pak. Dan yang tidak ada komentar lain Pak, tidak ada komentar lain selain itu tadi dinyatakan di rejection kemudian dengan alasan 100% sama gitu. Kemudian yang saya ingin tanyakan Pak, kalau di Elsevier itu kan biasanya kita mendapatkan rekomendasi jurnal pilihan begitu ya Pak ya. Itu Oh, di bagaimana rekomendasi. kita memilihnya dari rekomendasi yang diberikan oleh chief editor, kemudian karena tadi tidak ada masukan apapun dari editor kecuali tadi dinyatakan 100% sama begitu. Itu seperti apa Pak? Apakah saya perlu perbaiki? Kemudian bagaimana cara memilih dari 5 rekomendasi jurnal target tadi? Gitu. Terima kasih Pak. Baik, saya langsung jawab ya. Jadi biar nanti teman-teman kalau misalnya mau bertanya dikumpul-kumpulkan dulu. Nah, jadi langkah pertama dulu, ini saya tunjukkan nanti akan saya minta klarifikasi sama Ibu Diana terkait dia submitnya ke jurnal yang mana gitu ya. Biar nanti kita cek sama-sama. Kemudian apakah seperti Ibu Diana waktu mensubmit itu tidak membaca guideline for authors-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mensubmit, ini sudah tershare screen ya. Sudah, Pak. Nah, ini Sudah adalah Pak, sudah. ada salah satu artikel saya yang insya Allah dalam waktu dekat akan publish. Ini sudah selesai saya revisi ya. Kita tinggal menunggu publish online-nya. Jadi artikel itu, kalau kenapa saya bilang bahwa di internasional itu tidak ribet seperti jurnal Sinta. Jadi ya kita menulisnya dalam bentuk satu kolom seperti ini. Kita submit. Cuman selalu yang diminta itu adalah yang garis pinggirnya ini loh. Penomoran di pinggir sebelah kiri ini. Ini wajib harus diisi ya. Karena ini untuk memudahkan para reviewer itu mau mereka itu harus kita lakukan perbaikan itu seperti apa. Gitu. Mereka akan menunjukkan misalnya di baris ini itu harus dilakukan perbaikan, apanya yang harus dilakukan perbaikan, di halaman apa, halaman berapa. Itu penting Bapak Ibu. Nah, ini keluarnya secara otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu ngeklik layout, di sini ada line number.
Di sini kita bisa langsung continue. Kalau misalnya non, berarti dia tidak akan muncul. Kan hilang ya. Nah, jadi untuk memunculkan itu ya kita pilih yang line number ini. Continue. Dia akan muncul. Nah, ini akan memudahkan para reviewer itu melihat. Jadi, ketika pun kita merevisi hasil dari masukan reviewer, kita itu juga sudah diarahkan kesalahannya atau perlu yang harus direvisi itu ada di baris berapa, di halaman berapa. Itu yang terpenting. Jadi kita harus memperhatikan ini dan tidak perlu harus dibuat 2 kolom. Jadi itu kalau sudah keterima itu tugasnya mereka. Itulah makanya saya bilang bahwa untuk submit ke jurnal internasional itu jauh lebih gampang dibandingkan ke jurnal Sinta sebenarnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian eh, kalau boleh tahu Bu, kira-kira tadi jurnalnya jurnal apa namanya? Jurnalnya namanya sebentar Pak, ini saya buka. Case Study on Transportation Policy, Case study. CST. Ya Pak, Case Studies on Transport Policy. And sport. On Transport Policy. Transport. Case Study on Transport Policy. Ibu di jurusan mana? Saya Public Health Pak, tetapi riset saya tentang road safety. Jadi pilihnya itu Pak. Ini sebenarnya saya masuk ke situ itu sebelumnya sudah di reject dari accident prevention Iya. Pak, dan direkomendasikan ke jurnal ini begitu Pak. Jadi saya pilih ini dan ternyata itu tadi agak ada perbedaan dari yang accident prevention ke case study, sama-sama di Elsevier, tetapi ternyata ada sedikit perbedaan, termasuk itu tadi harus menyantumkan numbering itu gitu. Dia Kan langsung transfer Pak waktu itu saya. Iya, sudah Pak, betul Pak ini Pak. Yang ini ya. Nah, ini Iya, betul Pak. impact faktornya ini rendah ya, 2,4, tetapi kalau untuk skala Indonesia ini sudah oke. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Betul Pak, hibrid Pak, saya pilih gratis waktu itu. yang subscription berarti. Iya, betul. Meskipun di sini ada open access-nya itu 1.950 US dollar ya. Nah, Apakah itu juga ini akan mempengaruhi keputusan dari EIC-nya ya Pak ya, ketika kita ada hybrid tetapi kita milihnya subscription gitu? Jadi kalau subscription itu memang dia lebih tricky dan agak sulit untuk diterima. Tapi kalau misalnya topik riset kita novelty-nya bagus, mereka tidak akan peduli, langsung keterima gitu ya. Tetapi kalau misalnya topik riset kita novelty-nya itu juga tidak terlalu mendalam misalnya, kemudian kita memilihnya yang open access gitu, yang bayar, itu besar kemungkinan akan diterima gitu. Jadi seringkali kalau kita baca jurnal, itu kita melihat bahwa kok jurnal ini bisa ke-publish gitu ya, padahal dia menulisnya bagus-bagus amat gitu ya. Gitu. Itu berarti besar kemungkinan dia memakai sistem yang APC ini, pakai yang sistem open access gitu. Jadi kita juga akan sering kali menemukan jurnal-jurnal yang tidak begitu bagus sebenarnya, tetapi bisa publish gitu. Jadi jangan langsung disalahartikan bahwa dia menggunakan yang subscription. Besar kemungkinan dia pasti pakai yang sistem open access gitu ya. Kalau dia memiliki dana gitu ya, kalau memiliki dana untuk mempublikasikan artikelnya, ya fine-fine saja sebenarnya gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah di guide for authors ini Bapak Ibu. Kita harus mengklik di sini, kita harus membacanya dulu sebelum kita mensubmit artikel kita. Nah, apakah di dalam, nah ini di sini tertulis bahwa kalau artikel paper, berarti ini adalah artikel riset ya,
dia membatasinya hanya 7.000 kata. Itu yang terpenting. Jadi dia membatasinya 7.000 kata. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak membacanya sejak awal, maka sudah dianggap tidak serius gitu. Tidak serius dalam membaca ini. Maka ini harus kita baca dulu. Termasuk apakah mereka juga membatasi jumlah tampilan gambar. Kan ada beberapa figur 1, figur 2, figur 3, begitu ya. Ada jurnal itu yang dia hanya cuma membatasinya hanya cuma 6 figur gitu. Nah, sisanya kita mungkin bisa menggunakan yang pakai sistem suplementari gitu atau dilampirkan gitu. Itu bisa. Nah, tetapi ini yang terpenting. Bapak Ibu, nah kalau lihat di sini figure ensure dan figure table included, dia tidak membatasi. Jadi Bapak Ibu mau katakanlah ada 10 figur, ya is okay, nggak apa-apa. Cuman ini yang menjadi perhatian khusus itu adalah ini tadi, ya jumlah katanya. Sebenarnya kalau jurnal ini untuk skalanya Indonesia bagus. Nah, sekarang coba kita lihat ya tren dia publishernya itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendeteksi jurnal itu adalah jurnal bagus, itu kita bisa melihatnya dari sini ya. Jadi ilmu ini tidak semuanya saya beritahu, hanya cuma di webinar-webinar saya saja. Nah, jadi ketika kita sudah masuk ke Scopus, ya, kemudian kita mengklik yang source ini kita rubah menjadi title saja. Kemudian enter title itu kita masukkan yang judul jurnalnya ini. Ya, dia pasti otomatis ya sudah terindeks Scopus. Tapi yang ingin saya tahu, dia itu coverage publish-nya itu setiap tahun itu dia seperti apa? Berpotensikah dia dalam 1-2 tahun itu masih lanjut atau dalam beberapa puluh tahun dia masih lanjut atau berpotensi menjadi discontinue. Jadi tidak serta-merta yang publisher Elsevier itu semuanya bagus juga, enggak juga gitu Bapak Ibu. Cuma memang kebanyakan mereka bagus. Ya, jadi dia mulainya tahun 2013 ya. Nah, setelah sudah masuk ke seperti ini Bapak Ibu perhatikan yang di sini, Scopus Content Coverage. Kita klik ini. Nah, kalau misalnya tidak terjadi lonjakan dalam mereka mempublikasikan ini, itu berarti bagus. Ya. Jadi misalnya ini sekarang dari 2023 itu 147 ke 175 ini kan tidak terlalu tinggi ya lonjakannya. Yang terlalu tinggi lonjakannya itu misalnya dari 147 tiba-tiba menjadi 500 gitu. Nah, itu besar kemungkinan dia akan mendapatkan dulu peringatan gitu dari Scopusnya. Setelah dia tidak melakukan perbaikan, misalnya di tahun berikutnya dulu juga dia mempublikasikan dalam jumlah yang banyak, maka besar kemungkinan dia akan discontinue. Jadi Scopus itu akan memberikan tenggang waktu, memberikan peringatan kepada jurnal itu ketika menemukan temuan-temuan yang tidak masuk akal, itu akan diberikan dalam waktu 2 tahun. Nah, ketika misalnya dalam 2 tahun itu dia tidak melakukan perbaikan apa-apa, justru dia semakin semakin banyak dia mempublikasikan artikel, maka dia besar kemungkinan akan didiscontinue artikelnya. Semacam itu Bapak Ibu. Ini Pak, cara yang paling sederhana sebenarnya kalau kita mau melihat artikel ini bagus atau tidak. Gitu. Nah, selebihnya ya kita harus melihatnya, harus membaca artikel itu. Jadi artikel-artikel, contoh misalnya ya Bapak Ibu tahu jurnal-jurnal MDPI ya? Ada yang tahu tentang jurnal MDPI? Itu jurnal-jurnal MDPI itu bukan mahal, Pak. Bukan karena mahal. Itu jurnal nggak bagus. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu jangan publish di jurnal MDPI. Itu jurnal nggak bagus itu. Itu juga mereka berpotensi untuk sudah di samping sudah nggak bagus, kemudian dia juga berpotensi untuk discontinue.
Kalau kita baca isi artikelnya, ngawur-ngawur mereka itu. Nah, itu yang ini. Jadi keuntungan kita kuliah di luar negeri itu, pelatihan terkait dengan jurnal internasional itu hampir tiap hari gitu. Dan kebetulan kalau di Taiwan itu jurnal-jurnal yang MDPI itu di blacklist, mereka masuk blacklist gitu, se-Taiwan gitu, dan beberapa negara maju yang lainnya. Jadi mereka tidak mau mempublikasikan paper-papernya ke MDPI. Seperti itu. Jadi cara sederhananya itu tadi kita cek di Scopus, kemudian kita membaca artikelnya ini seperti apa mereka menulis. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu mau mempublikasikan artikelnya di jurnal-jurnal internasional, maka mulai dari malam ini membacanya harus juga jurnal-jurnal internasional. Seperti itu. Jadi bukan lagi yang jurnal-jurnal nasional. Kalau mau mempublikasikan artikelnya di jurnal internasional, biar nanti punya sense kalau menulis seperti orang luar negeri itu seperti apa sih. Nah, itu yang terpenting gitu. Nah, kebanyakan di dalam pelatihan-pelatihan penulisan artikel internasional, pokoknya selalu audiens itu disarankan sama narasumber yang penting publikasi di jurnal Scopus. Tidak semacam itu Bapak Ibu. Ya, kita harus juga mendeteksi bahwa apakah jurnal ini bagus apa enggak. Nah, cara yang paling sederhana ya kita bisa melihatnya di Scopus Content Coverage-nya ini. Kalau tidak terjadi lonjakan dari tahun ke tahun, ya itu berarti bagus jurnal tersebut. Ya, jangan kemudian tiba-tiba misalnya dari 147 menjadi 1000 gitu ya, atau 500 gitu. Ayo, itu sudah pasti dia sudah akan mendapatkan ini peringatan itu dari Scopusnya gitu. Dan kalau dia tetap memaksakan mempublikasikan artikel dalam jumlah yang banyak di tahun-tahun berikutnya, maka dia berpotensi akan discontinue. Maka biasanya mereka akan bermainnya seperti ini. Jadi misalnya dia sudah naik, diturunkan lagi, naik sedikit-sedikit begitu loh. Misalnya ditargetkan dalam tiap tahun cuma naiknya 10 paper gitu. Ya, kemudian adapun dia misalnya naik pada tahun berikutnya 20 paper, nanti di tahun berikutnya diturunkan jumlahnya gitu. Itu yang terjadi biasanya semacam itu. Nah, itu cara yang paling sederhana Bapak Ibu kalau mau mendeteksi jurnal yang bagus dan benar. Sisanya, kalau mau lebih detail, nah Bapak Ibu harus membacanya di sini. Nanti di sini kalau Bapak Ibu seringkali mereview jurnal, seringkali membaca jurnal, nanti akan ketahuan kok teorinya seperti ini ya, tidak seperti di jurnal-jurnal yang saya baca gitu. Itu besar kemungkinan ya, mungkin temannya yang nge-review gitu loh. Ya, seperti yang terjadi pada kasusnya Chemosfer ini. Bapak Ibu lihat ya, ini kan juga Elsevier ya, tapi dia sudah hanya tinggal memiliki side score. Dulu sebelum dia dikeluarkan dari Web of Science, ya, Web of Science itu, tahu tampilannya Web of Science ya Bapak Ibu ya? Nah ini, dulu dia sebelum dikeluarkan dari Web of Science, dari sini, dia ini impact faktornya tinggi. 11 atau 10 gitu, atau 8 gitu. Ini kan dia impact faktornya 2,4 ya. Ini yang seringkali kalau di luar negeri itu bermainnya di impact factor. Jadi ketika sudah impact factor 1 itu pasti sudah Scopus, dan itu tidak gampang Bapak Ibu kita kalau publish di impact factor yang sudah terhitung 1, yang apalagi yang publisher ternama gitu ya. Elsevier, Taylor and Francis, Springer, Wiley. Nah itu publisher-publisher ternama itu. Mereka-mereka itu. Dan itu gak gampang gitu. Itu untuk publish di situ. Nah, sedangkan di Indonesia itu mindsetnya adalah Scopus, Scopus, dan Scopus. Gitu. Jadi kalau di luar negeri semakin tinggi impact faktornya, jurnal itu semakin bagus. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Chemosfer kasusnya karena terjadi itu tadi review sesama teman. Gitu. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan di Chemosfer ini yang tidak logis gitu.
kok bisa dengan data hanya cuma segini, kemudian cara nulisnya dangkal banget, bisa publish di Chemosphere. Nah, di jurnal yang bagus. Pada akhirnya ketahuan. Nah, ini dia tinggal menunggu dari Scopus ini. Akan dikeluarkan, tinggal menunggu waktu saja. Caranya bagaimana? Ini juga kalau di Web of Science, itu kita bisa juga mengetahui bahwa jurnal ini itu sudah ancang-ancang ini. Mau dikeluarkan atau tidak gitu. Itu juga sudah ketahuan di Web of Science gitu. Makanya saya sebenarnya lebih prefer ke Web of Science daripada yang Science Direct gitu. Kalau yang Web of Science itu jauh lebih bagus kalau menurut saya. Coba ya, namanya itu Jurnal Stockted itu apa ya? Ini aja tadi. Oh, dia ini ya Bu ya. Apa? ESGI. Tahu Bapak Ibu yang ini? ESGI, Emerging Source Citation Index. Apa itu, Pak? Dulu kalau Bapak Ibu perhatikan di POPAK 2019 untuk kenaikan pangkat menuju guru besar itu tidak diizinkan jurnal-jurnal yang terindeks di ESGI, Emerging Source Citation Index. Ini indexing yang tidak juga rendah, tapi untuk mencapai ke SCI, ya Science Citation Index, ya SCI itu, nah ini, kayak ini indexing yang paling tinggi ini, Science Citation Index Expanded. Nah mereka yang ESGI itu untuk mencapai ini, SGI itu butuh berdarah-darah. Nah kalau di Taiwan syarat lulusnya itu bukan hanya sekedar Q1, tetapi juga dilihatnya dari ininya, indexingnya juga. Jadi kalau yang ESGI itu tidak diperbolehkan, tidak bisa dijadikan sebagai syarat lulus. Gitu, karena memang kualitas jurnalnya juga sebenarnya tidak bagus. Gitu, tetapi kalau di Indonesia kan yang membuat kebijakan juga mungkin tidak paham terkait dengan jurnal gitu ya. Jadi ya kalaupun teman-teman dosen publish di SGI, SGI ini yang ada emergingnya di depannya, itu ya fine-fine saja sebenarnya, gitu ya. Tetapi apakah di POPAK 2024 itu sepertinya sudah dihilangkan yang ini, gitu. Tetapi kalau kita mau melihat dari segi kualitas tulisan, maka yang kualitas tulisan yang SGI itu lebih mumpuni, lebih bagus dibandingkan yang emerging. Dan biasanya yang emerging ini juga tidak terlalu ribet sebenarnya dibandingkan yang SGI. Tidak terlalu tricky maksudnya, gitu, untuk diterbitkan di jurnal tersebut. Itu urutannya itu kalau nggak salah ini dulu ya social science ini. Tapi ini social science itu lebih kepada social humaniora gitu. Baru emerging yang paling tinggi itu ini Science Citation Index ini, SGI. Biasanya kita menyebutnya SGI. Nah biasanya kalau ada sulit ya kalau di sini kebanyakan itu kalau yang teknik itu karena saya kepingin menunjukkan bahwa ada jurnal-jurnal yang dalam tanda kutip itu dia sudah lampu kuning gitu. Ini paling gampang itu begini Bapak Ibu. Paling gampang itu kita searchingnya pakai abstraknya artikel kita gitu. Maka keluar dia akan merekomendasikan kira-kira abstrak kita itu, artikel kita itu direkomendasikan untuk publish ke jurnal mana aja gitu. Nah, terkait dengan apa yang direkomendasikan Bapak Ibu, ya, kalau menurut saya nggak mau mengambil yang itu. Kalau saya mending cari jurnal yang lain. Tapi is expired. Coba saya cek dulu Bapak Ibu di email saya. Bapak Ibu, di samping kita menunggu, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari Bapak Wiki, apakah menggunakan jurnal Finder berdasarkan
abstrak yang kita miliki efektif untuk menentukan jurnal yang kita tuju? Kalau berdasarkan pengalaman ya, ada beberapa yang iya, ada juga yang enggak. Itu kayak mau yang saya contohkan ini cuma Web of Science saya sepertinya butuh ternyata harus 24 jam harus di reset passwordnya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan. Tapi kalau misalnya itu dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai pedoman untuk apa? Untuk mencari jurnal, misalnya kita tidak memiliki kolektif jurnal ya, ya sebenarnya sah-sah saja, gak apa-apa. Ada lagi yang lain? Oke Pak, dilanjut dari Ibu Sulaminingsih. Mohon contoh highlight dan title page-nya Pak. Highlight, highlight ya. Ya, dan title page. Itu maksudnya biar buat apa ya highlight gitu. Dan saat nanti kita praktek besok akan saya tunjukkan bagaimana sih untuk mencapai highlight ini, untuk bisa menulis highlight ini. Nah ini apa? Kita menggenerate-nya pakai AI Bapak Ibu. Gitu. Jadi tidak perlu lagi memikirkan bahwa highlight-nya ini seperti apa sih, gitu. Nah, sedangkan untuk title page juga kita bisa menggunakannya juga pakai artificial intelligence. Gitu. Jadi tidak perlu harus khawatir terkait apa? Terkait dengan highlight dan title ini. Gitu. Itu semuanya sudah pakai AI Bapak Ibu. Gitu. Cuma tadi diingat-ingat ya, kalau mulai menulis itu dimulailah dari material and method. Gitu. Jangan menulisnya dari judul dulu. Itu secara tidak sadar Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu dipengaruhi cara berpikirnya itu dibatasi dengan harus menulis sesuai dengan judul itu. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menulisnya dari metode dulu, maka menulisnya itu akan lebih enak Bapak Ibu. Kita seperti tidak ada tekanan untuk harus sesuai dengan judul ini gitu. Enaknya seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Ada Pak, dari Ibu Desi. Bagaimana cara untuk memperoleh atau mengembangkan ide penelitian? Cara untuk, gini, kalau itu kita bisa mengumpulkan artikel-artikel yang sesuai dengan topik riset kita. Kemudian kita masukkan, kita lampirkan ke mana? Ke ChatGPT, ya. Kemudian kita generate aja menggunakan ChatGPT, misalnya dengan prompting berikan saya 5 poin utama ya. Misalnya kita melampirkan 10 paper misalnya. Nah, misalnya kita kemudian perintahkan misalnya berikan saya 5 poin utama dari temuan penelitian ini gitu. Dan berikan saya rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Itu yang kemudian yang bisa kita pakai untuk rekomendasi penelitian berikutnya. Setelah kita sudah mendapatkan itu, baru kita bisa mendesain riset kita itu seperti apa. Seperti itu. Nah, ketika kita mendesain risetnya, berarti kita harus bisa merancang seperti kayak gambar-gambar yang tadi tuh, dibuat ilustrasi gambarnya seperti itu. Oke Pak, mungkin dilanjut sama pertanyaan berikutnya. Dari ini nggak tahu Bapak atau Ibu NW, bagaimana tips mencari referensi jurnal terindeks Scopus dengan menggunakan bantuan AI? Mohon sarannya Pak. Ya, jadi kalau saya sebenarnya ini nanti besok ya kita bisa praktek ya. Ada beberapa AI yang biasa saya gunakan. Biasanya itu adalah SciSpace sama sama Perplexity ya. Itu biasanya yang saya gunakan, tetapi kalau yang site AI itu kita harus jeli itu melihat, artinya kita harus mengecek satu persatu. Kalau misalnya kita tidak terbiasa membaca artikel kita, maka kita tidak mengetahui bahwa
ini itu jurnal yang bagus atau enggak gitu. Jadi kita biasanya mengecek satu persatu ini jurnal bagus apa enggak ya. Minimal kalau Bapak Ibu menulis di jurnal internasional bereputasi, ya harus perbanyak jurnal-jurnal yang tergolong Q1 ya, impact factor tinggi, minimal yang Q2 gitu. Jangan yang di bawah dari Q2 gitu lah. Misalnya menggunakan Q3 ataupun Q4 ataupun bahkan yang dari jurnal nasional, nggak boleh ya semacam itu. Terkecuali kalau Bapak Ibu mau publikasikan di jurnal Q3, itu ada yang bisa menerima dengan yang meskipun yang jurnal Sinta gitu, referensinya. Nah, sedangkan kalau kita mau mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi, ya kalau Bapak Ibu tidak punya langganan ya, langganan misalnya seperti Web of Science, seperti Scopus, nah maka kita bisa memanfaatkan AI yang lain, kayak seperti Scopus AI itu juga bagus juga gitu. Nah, cuman kadang kadang jurnalnya itu harus kita lebih cermati ulang lagi, kira-kira ini dia impact faktornya berapa gitu. Nah, kalau saya biasanya saya mengutamakan impact factor ketika saya menulis itu, saya mengutamakan impact factor yang di atas gitu. Misalnya saya batasi sampai maksimal yang impact factor 5 gitu. Jadi yang 5 ke bawah itu tidak saya gunakan. Seperti itu. Saya biasanya kalau menulisnya semacam itu sih. Oke. Baik, mungkin dilanjut dari Ibu Mahanani Batri Asri. Bagaimana cara memperbaiki grafik atau gambar agar terlihat profesional? Apakah ada program khusus atau apakah ada program khusus dan cara mengoperasionalkan? Oke, untuk ini ya, kalau untuk yang profesional, kalau profesional itu saya seringkali tadi sudah saya sebutkan ya, kita bisa menggunakan yang ini, yang Origin ya, kemudian Sigma Plot atau yang Prisma 9. Nah, di antara ketiga yang saya sebutkan itu yang paling bagus itu adalah Origin. Itu yang paling bagus. Jadi tinggal Bapak Ibu ya, cuman ini juga saya pun belajar Origin itu otodidak gitu. Ya meskipun sebenarnya sejak saya dari S2 itu sudah saya pakai, tapi ya hanya cuma yang ilustrasi gambar sederhana menurut saya. Nah, baru ketika saya S3 ini karena dipengaruhi oleh juga lingkungan ya, sehingga teman-teman itu juga lebih banyak menggunakan yang ini, yang macam-macam sih. Ada yang mereka menggunakan Sigma Plot, ada yang Origin, ya semacam itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di di YouTube ya, untuk menggunakan Origin itu seperti apa. Kalau ini saya yang seperti ini. Ya, jadi data itu saya hanya cuma media kumpulnya itu di Excel. Sedangkan untuk menggenerate-nya itu mengilustrasikannya itu semuanya di Origin. Gitu. Dan itu di YouTube sudah banyak seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya pun kalau misalnya mau menggenerate gambar yang lebih bagus, itu saya kadang harus ngelihat YouTube dulu seperti apa gitu. Terutama apakah datanya itu seperti ini kah gitu ya. Karena yang harus diperhatikan itu sumbu XY-nya itu seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Mungkin dilanjut Pak. Dari Ibu Naili Saidatin, bagaimana cara mengetahui bahwa gambar graphical abstrak kita bagus Pak? Poin apa yang paling kita tonjolkan di graphical abstrak? Oh oke. Jadi graphical abstrak itu sebenarnya Bapak Ibu tidak harus yang bagus-bagus, kecuali yang kalau yang bagus-bagus itu ini sih Bapak Ibu mengambilnya dari mana? Dari gambar grafik di Bapak Ibu pun itu tidak apa-apa sebenarnya kalau untuk graphical abstrak. Cuma yang Bapak Ibu perlu perhatikan,
bahwa ketika kita submit ke jurnal internasional itu, ya tadi kan sudah saya bilang bahwa dibaca dulu author guideline-nya. Nah, biasanya mereka punya format tersendiri di dalam menyajikan gambar Bapak Ibu, ya. Kayak seperti, nah ini Bapak Ibu baca yang graphical abstract ini. Kalau kita mau menampilkan gambar, maka resolusi gambarnya itu dia minimal 96 dpi ya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi kalau kita mengilustrasikan gambar di Origin, itu kita bisa setting. Nanti saving gambarnya itu mau yang berapa dpi. Nah kalau yang di dalam artikel, itu harus minimal 300 dpi Bapak Ibu. Nah ini 300 dpi. Itu kalau yang TIFF atau JPEG. Ataupun mau misalnya yang 1000 dpi. Jadi tergantung dari gambarnya itu seperti apa. Nah tetapi kalau misalnya kita main di 1000 dpi itu ketika kita submit ya. Kalau Ibu yang sudah pengalaman submit ke jurnal internasional itu kan di bagian terakhir itu dibuild dalam bentuk PDF ya. Jadi sebelum kita mengapprove ya, menyetujui bahwa ini sudah sesuai dengan keinginan kita, dia akan mentransfernya dalam bentuk PDF. Nah, itu proses itu biasanya cukup waktu yang lama kalau Bapak Ibu gambarnya semuanya disetting ke 1000 dpi. Nah, kalau saya biasanya cuma mainnya kalau bukan di 300, 600 dpi. Biasanya di situ kalau saya. Tapi paling umum saya menggunakan yang 300 dpi. Jadi di situ kita bisa ketika kita mengilustrasikan gambar melalui Origin ataupun di Excel asalkan profesional Bapak Ibu ya, di desain lebih bagus ya. Yang harus diperhatikan ketika kita menyimpan filenya itu harus diperhatikan dpi gambarnya itu. Jadi ketika dilakukan pembesaran itu tidak pecah Bapak Ibu ya, itu tidak pecah. Jadi kalau Bapak Ibu baca ya di jurnal-jurnal internasional ini, tidak ada gambar-gambar yang pecah-pecah Bapak Ibu. Ada ya kira-kira gambarnya yang di sini. Nah ini yang kayak gini ini kan kalau diperbesar itu kan mereka tidak pecah. Mana ya tadi? Nah ini Bapak Ibu, mereka menyediakan juga yang versi originalnya. Jadi kita kalau mau mendownloadnya ini apakah yang high res-nya atau yang full image gitu. Ini biasanya kalau kita menulis review paper Bapak Ibu, kemudian kita mau mengambil gambar ini, kita harus izin dulu ke penulis ini, ke mereka ini. Jadi kita download yang versi originalnya yang high res ya, kemudian kita minta izin nih ke mereka ini. Nah biasanya penulis luar negeri itu dengan sukarela itu, mereka baik hati semua untuk mau memberikan gambarnya gitu ya, kalau misalnya tidak mau di-download dari sini. Saya beberapa kali dikirimin gambar originalnya gitu, dan diperbolehkan mau pakai yang itu tanpa dimodifikasi atau tidak gitu ya. Tetap saya lebih memodifikasinya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di jurnal review paper saya, itu tadi yang di mana? Yang di slide saya itu, ya semuanya tidak sama dengan gambar aslinya. Gitu. Jadi saya mau dimodifikasi gitu. Nah, tetapi saya izin sama mereka untuk ini. Karena mereka akan menghargai karya mereka gitu ya. Kita menghargai karya mereka. Seperti itu. Sehingga mereka juga, tulisannya mereka juga kita sitasi gitu. Nah, bedanya kalau kita menulis paper review kemudian mengambil gambar ini, kita menyebutnya apa itu sumbernya itu dari mana, penulisnya itu dari siapa. Semacam itu. Baik Pak, dilanjut ya. Dari Bapak atau Ibu Poppy, apa perbedaan akun ChatGPT asli dengan akun dari GRA atau dari Super AI yang harganya murah? Apakah bedanya dari akun sharing atau bukan sharing? Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan. Kalau di ChatGPT yang sudah kami rancang di GRA itu, seperti ini Bapak Ibu, itu sudah dirancang khusus untuk digunakan untuk penulisan artikel ilmiah.
ini sudah share screen ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini banyak menu yang disiapkan oleh tim GRA itu untuk menulis. Jadi kalau Bapak Ibu mau menulis artikel, ya Bapak Ibu tinggal pakainya yang nomor 2 ini. Ya, kalau misalnya mau menulis dengan katakanlah yang ini ya, kita mau menentukan novelty statement-nya, kita tinggal pakai yang ini. Kan tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa jurnal itu yang meminta novelty statement-nya itu disediakan gitu ya. Kemudian kalau kita mau menulis yang mana ya yang highlight dan cover letter ini, biasanya paling ke bawah sih ini highlight dan nah ini kalau cover letter Bapak Ibu. Nah kemudian kalau yang highlight yang ini gitu. Jadi semuanya sudah tersedia apa yang dibutuhkan dan ini sudah dirancang secara khusus. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menulis artikel menggunakan ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan bahwa novelty statement saya itu seperti apa. Dia akan tergenerate secara secara otomatis gitu ya. Nah, berbeda dengan ChatGPT yang mungkin Bapak Ibu beli di ChatGPT-nya secara langsung, ya. Kalau ini memang kita belinya di ChatGPT secara langsung, tetapi kemudian kita modifikasi sesuai dengan sesuai dengan penulisan artikel, ya. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya beli di ChatGPT seperti di Shopee, ya apalagi yang versi sharing ya tidak dirancang seperti ini, ya kayak ChatGPT biasa aja. Nah, itu seperti yang kalau saya gunakan untuk deskripsi YouTube saya seperti itu, bukan untuk yang khusus untuk menulis artikel ilmiah. Gitu. Nah, karena saya ini sering menggunakan, jadi dia sudah muncul ini di sebelah kiri ini. Apa saja yang saya gunakan gitu. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan juga. Nanti Bapak Ibu kalau yang sudah pernah menggunakan ChatGPT yang versi sharing, besok ketika kita praktek, Bapak Ibu bisa bandingkan bagaimana ChatGPT yang sudah kami rancang secara khusus dibandingkan dengan ChatGPT yang versi sharing yang mungkin Bapak Ibu saya nggak tahu belinya di mana gitu. Baik, ada Pak. lagi yang lain? Masih ada dari Ibu atau Bapak Arti. Kalau membuat naratif review, apakah bisa menggunakan ChatGPT dan bagaimana caranya? Kalau paper review ya, kalau saya paper review nanti akan dijelaskan sama Prof. Roil. Naratif Ya, review, Pak. Iya, sama dengan review paper. Ya, jadi paper itu kan banyak ya. Ada yang riset artikel, kemudian yang short communication, ada yang review paper. Ya, review paper itu bahkan terbagi berbagai macam ya. Ada yang short review, ada yang comprehensive review gitu ya. Ada yang naratif review, banyak gitu. Nah, sayangnya di Indonesia itu belum diatur di dalam kebijakan untuk kenaikan pangkat gitu. Terutama misalnya kalau kita pakai yang short communication. Short communication itu kalau nggak salah hanya cuma 1.000 kata Bapak Ibu yang dituliskan. Nah, tetapi apakah itu kemudian bisa dipakai untuk kenaikan pangkat? Itu sayangnya tidak diatur. Nah, apakah bisa ditulis dengan ChatGPT? Jawabannya bisa, gitu. Nah, tetapi perlu effort khusus ya, perlu extra effort untuk menuliskan kayak seperti review paper itu. Karena review paper itu Bapak Ibu, minimal referensinya itu adalah 100. Itu paling minim itu. Itu pun 100 itu bisa dikatakan yang mini review. Semacam itu. Jadi kita harus mengumpulkan sebegitu banyak referensi yang sejenis, yang setopik, baru kita bisa menggenerate. Nah itu, kalau itu untuk tahap itu bisa Bapak Ibu nanti tanyakan ke Prof. Roil. Gitu. Ya. Nah, saya spesialisnya kalau untuk yang riset artikel, saya spesialisnya di situ. Tapi bukan berarti yang kayak review itu tidak bisa, karena sudah
terbukti di paper saya yang sudah publish gitu. Nah, tapi itu proses pengerjaannya ya berbulan-bulan sih, semacam itu. Jadi kecuali saya memang punya waktu yang banyak, baru sama menulis yang review paper. Dan enaknya kalau review paper kita tidak perlu harus melakukan eksperimen, enggak. Baik, Pak. Dilanjut ke pertanyaan Bapak Ahmad, bisa didemo cara membuat graphical abstrak yang cepat dan simpel? Kalau graphical abstrak itu, Bapak Ibu, tidak perlu sebenarnya harus kita generate di BeoRender misalnya ya. Bapak Ibu bisa ngambil langsung di mana dari grafik di papernya, itu tidak apa-apa, nggak masalah. Tidak harus gitu. Misalnya diambil dari sini ya, dari ini pun itu nggak apa-apa. Kemudian kita tinggal menambah-nambahkan tulisan. Misalnya kita buatnya di PPT ya, di PPT. Kemudian kita tambahkan tulisan-tulisan. Nah itu sudah cukup gitu. Tidak harus ini. Kalau saya BeoRender itu saya gunakan kalau misalnya saya mengilustrasikan gambar khusus untuk yang paper review. Seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan Napkin AI. Ya, Napkin AI itu juga dia langsung kita masukkan, biasanya kalau saya masukkan abstrak, kemudian dia akan tergenerate gambar, kita tinggal milih mau gambarnya seperti apa. Nah, cuma kelemahannya, dia tulisannya bukan Times New Roman. Sedangkan di artikel internasional itu kalau bukan Arial, Times New Roman yang harus disubmit. Tapi umumnya adalah Times New Roman. Nah, sehingga kalau kita menggenerate di Napkin, kita butuh gambar ulang di PPT. Saya biasanya menggambar ulang di PPT. Macam itu. Yang penting punya gambaran lah. Dia harus seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu berlangganan di GRA, ya, mendapatkan fasilitas GRA, itu sudah ada BeoRender. Kalau BeoRender itu Bapak Ibu tinggal comot aja, tinggal drag gitu. Jadi tinggal kreativitasnya Bapak Ibu saja, maunya seperti apa. Baik, Pak. Dilanjut ke pertanyaan Ibu Deni. Pak izin bertanya, maaf kalau OOT, kalau mau buat PPT yang bergerak bagusnya pakai akun AI apa ya? Kalau Beautiful AI agak kurang, mohon informasinya barangkali Bapak tahu. Kalau PPT di link saya ada sih. Di situ Bapak Ibu tinggal make di link ID saya itu. Di situ ada sekitar 3.000 lebih PPT yang sudah siap pakai, yang sudah ada mock-up-nya. Bapak Ibu tinggal masukkan materi-materinya saja ke situ. Di situ semuanya tinggal jalan kayak PPT-nya profesional. Di situ Bapak Ibu daripada ini, di situ sudah banyak. Di situ ada 3.000 lebih itu. Baik untuk presentasi penelitian, presentasi mengajar, ataupun bisa digunakan untuk mahasiswa presentasi laporan, ataupun yang profesional di situ. Nah kalau AI ya tidak ada yang pakai mock-up, semuanya ini. Jadi Bapak Ibu tinggal misalnya pakai pointer ataupun pakai manual, dia semuanya sudah ilustrasinya sudah bagus semua. Itu saya dapatkan juga dari teman-teman saya yang kuliah di teman-teman India. India itu kalau teknologinya luar biasa mereka. Pak, mungkin ada lagi yang lain? Link ID-nya bisa di-copy di komen, Pak. Ada yang minta soalnya. Oh, itu yang nanti di mana? Di CV. Di CV saya itu kan ada. Nanti materinya Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ini akan saya sharing nanti. Ya. Di ini atau enggak itu. Sudah di chat, sudah saya sudah terlihat di chat. Sudah, Pak. Terus ada dari Bapak Randis, pertanyaannya panjang. Izin bertanya terkait proposal riset seperti Bima Simlitapmas dan Great Sawit. Nah, apakah di era sudah ada kostum untuk membuat proposal riset seperti yang dimaksud? Dan kalau nggak ada, apakah bisa menggunakan kostum yang lain yang ada di GRA?
Saya sudah menggunakan beberapa kostum GRA namun belum menemukan yang mengkhususkan untuk membuat proposal riset. Oh, kalau itu ini ya, bidangnya Pak Roif ya, Prof. Roil ya. Sebenarnya itu sudah apa kami rancang sama Prof. Roil ya, di mana eh, itu bahkan sampai keluar yang versi Excel. Versi Excel itu misalnya pendanaan. Tapi apakah Prof. Roil sudah mencantumkan di dalam GERA ini, saya belum dikasih tahu. Tapi itu sudah semuanya terancang Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan apa baru beberapa minggu kemarin kita meeting sama Prof. Roil itu untuk untuk menyempurnakan, disesuaikan dengan buku panduannya ya di dana-dana penelitian itu. Nah, yang memasukkan ke GRA, apakah Prof. Roil sudah memasukkan, saya belum tahu. Jadi nanti pada bagiannya nanti Prof. Roil, Bapak bisa bertanya terkait dengan hal tersebut. Ya, karena di terakhir itu ceritanya Prof. Roil itu bahkan sampai menggenerate nominal uangnya gitu. Jadi dihasilkan dalam bentuk Excel. Gitu. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan promptingnya, dia akan mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan keinginan Bapak. Itu yang terakhir yang kami meetingkan semacam itu gitu. Saya belum bisa berani menyampaikan di sini karena itu ranahnya Prof. Roil. Oke, Pak. Mungkin dilanjut. Pertanyaan berikutnya dari Pak Randes, yaitu apakah mencantumkan penulis dari luar negeri yang memiliki hak indeks tinggi itu akan berdampak pada rating keterimaan jurnal kita? Bagaimana membangun kolaborasi dan apakah bisa jika hanya pajang nama atau harus ada kontribusi? Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu mau menginvite ya, mau berkolaborasi dengan peneliti-peneliti luar negeri yang mungkin mereka sudah berpengalaman gitu ya, kayak seperti saya sama Prof. Roil, itu Prof. Roil harus ada kontribusinya di artikel saya dan tidak menjamin bahwa meskipun Prof. Roil papernya sudah 300 lebih gitu ya, kemudian tidak menjamin kemudian artikel kita itu akan mudah diterima. Enggak juga. Tidak seperti itu. Karena yang lebih bagus dari Prof. Roil pun itu juga banyak gitu. Nah, yang terpenting itu adalah nilai kebaruan dari penelitian kita. Nah, kemudian Bapak Ibu harus memahami yang namanya etika dalam mempublikasikan artikel ilmiah. Jangan seperti kasus-kasus yang sudah ada, asal mencatutkan nama orang tanpa menghubungi orangnya terlebih dahulu, tanpa berkontribusi apa-apa gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam YouTube saya, termasuk di dalam pribadi saya, ketika ada teman-teman dosen yang lain yang mau mencatutkan nama saya di artikelnya mereka, maka saya memintanya harus mengirimkan dulu artikelnya ke saya. Biar saya baca seperti apa, saya punya kontribusi seperti apa. Gitu. Nah, kalau misalnya bukan baru 1-2 orang, kalau menurut saya bahwa ini saya tidak memiliki kontribusi yang besar ya di dalam penulisan artikel, dan ketika saya lihat juga mungkin tulisannya juga kurang bagus, maka saya juga menolak untuk mencatutkan nama saya di situ gitu. Di dalam artikel. Jadi kalau saya itu tidak mengejar jumlah artikel yang publish, tapi lebih kepada kualitas kalau saya. Jadi mungkin banyak teman-teman juga yang mungkin Pak Khalif mungkin terlalu sombong amat, bukan seperti itu. Saya belajarnya dari profesor saya di sini. Ya, jadi profesor-profesor di luar negeri itu bukan dilihat dari segi banyaknya kuantitinya jumlah publishernya, tetapi dilihat dari kualitas menulisnya. Jadi ada, kalau Bapak Ibu pelajari peraih-peraih Nobel, itu nggak ada yang sampai ratusan papernya. Nggak ada, tetapi satu paper itu bisa puluhan ribu mereka disitasi. Gitu. Karena berbicara tentang kualitas semacam itu. Jadi ini pembelajaran buat teman-teman dosen, penting untuk memahami yang namanya etika publikasi. Ya, jangan asal mencatutkan nama orang tanpa izin dulu ke orangnya, kirimkan dulu manuskripnya itu ke orangnya, gitu ya. Dan jangan juga Bapak Ibu
suka atau senang ketika namanya itu tiba-tiba muncul di papernya orang lain tanpa Bapak Ibu eh, tidak ada kontribusinya. Itu sudah melanggar yang namanya etika publikasi. Ya, namanya etika publikasi itu bukan hanya berbicara tentang plagiarism, tetapi ada 3 komponen utama. Di dalamnya disebutkan adalah ada yang guest authorship, ghost authorship, sama gift authorship. Yang paling berbahaya itu adalah gift authorship. Gift authorship itu kayak kita memberikan hadiah kepada penulis. Jadi dia tidak memiliki kontribusi sama sekali, tiba-tiba muncul tuh namanya di artikel kita. Itu yang kebanyakan terjadi di Indonesia semacam itu. Ya, terutama dosen-dosen senior ya, yang mempelukutui dosen-dosen juniornya. Gitu. Nah, saya pun kalau sesama teman sejawat saya nggak mau. Gitu. Ya tetap bukan berarti saya sok gitu, tetapi saya kepingin memberikan pembelajaran bahwa etika kita sebagai seorang dosen itu punya etika gitu loh. Etikanya itu kalau publikasi ya semacam ini gitu. Nah, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi seorang dosen, maka tidak serta-merta hanya cuma mengajar doang, tetapi juga melakukan penelitian dan mau menulis gitu. Jadi biar terkesan jangan makan gaji buta gitu loh Bapak Ibu. Kan nanti kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya ya, mohon maaf ini, hanya cuma nebeng nama, kemudian artikel itu Bapak Ibu gunakan untuk pelaporan BKD misalnya, kemudian setiap bulannya Bapak Ibu mendapatkan reward ya, mendapatkan reward itu mendapatkan bayaran tunjangan sertifikasi dosennya, Bapak Ibu bisa berpikir, dari artikel yang tidak ada kontribusinya sama sekali yang kemudian Anda gunakan untuk pelaporan BKD, kira-kira berkah apa enggak? Nah gitu aja sih kalau saya jalan pikirannya semacam itu. Nah makanya kalau saya pribadi, siapapun yang mau mencantutkan nama saya, itu harus menghubungi saya dulu, mengirimkan artikelnya, dan itu saya harus baca dulu, saya berikan masukan, kemudian apa kontribusi saya di situ. Itu yang saya lakukan semacam itu selama ini. Gitu. Dan banyak juga yang saya tolak-tolak, yang tidak ingin saya nama saya tidak dicatutkan di situ. Baik itu yang jurnal Sinta maupun yang internasional. Gitu. Jadi orang-orang punya privilege sendiri-sendiri, tapi selama saya di sini karena saya belajar dari profesor saya, jadi saya tidak melihat dari segi kuantiti, tetapi kualitas kalau saya. Gitu. Jadi ya silakan Bapak Ibu mengirimkan, menghubungi. Orang luar negeri itu mudah sekali diajak untuk kerjasama. Mereka, tetapi bukan berarti ketika dibalas email kita itu, mereka juga akan serta-merta mau menjadi partner kita di dalam menulis gitu. Tidak semacam itu. Baik. Ada lagi? Dari mungkin Ibu Tuti ini ngasih informasi kalau di napkin fontnya juga bisa diubah ke Times New Roman, Pak. Terus dari Ibu Mahanani Tri Asri, apa boleh minta nomor kontak Bapak Al-Khalid? Ini ya terkait dengan nomor kontak, saya mohon maaf tidak bisa saya sharing karena saya khawatir ada pengalaman sih sebenarnya, bukan khawatir, pengalaman. Jadi karena saya lama membalas chatnya mereka, saya dinilai sombong gitu. Jadi dari situ saya mengambil pelajaran bahwa bukan karena saya sombong, ya karena saya juga masih punya kesibukan yang lain gitu. Jadi tidak bisa serta-merta semua chat-chat teman-teman itu langsung saya balas gitu. Nah, untuk mempercepat komunikasi biar tidak ada dusta di antara kita, ya Bapak Ibu bisa menchat saya di Facebook saya ataupun di Instagram saya. Saya mohon maaf sekali untuk yang kontak person, bahkan untuk teman-teman GRA pun itu saya tidak mengizinkan untuk sharing nomor kontak saya gitu. Karena saya cukup agak sedikit trauma sih ketika dinilai sama teman-teman seperti itu karena keterlambatan saya dalam menjawab chat-chat mereka gitu. Jadi kalau Bapak Ibu komunikasi di lewat sosial media saya seperti Instagram sama Facebook saya lebih
prefer gitu. Itu Bapak Ibu. Ya mohon maaf ya Ibu, bukannya tidak mau gitu, saya khawatir tidak bisa ini menjawab secara cepat gitu. Ya, baik Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Sria, bisa dilihat di mana Prof untuk PPT-nya? Nanti akan saya share di grup ya. Setelah ini nanti akan saya share ke grup. Ini Oke. sudah lewat ya dari Iya. kita. Mungkin itu saja pertanyaannya, Pak. Mungkin Oke. ada kata-kata penutup atau langsung saya tutup? Oke, jadi Bapak Ibu, besok nanti saya akan komunikasi kembali sama Prof. Foil. Apakah besok saya lanjut untuk Untuk kita demo langsung atau Prof. Foil yang akan mengisi ya. Saya harap mungkin saya dulu ya, mungkin Prof. Foil yang hari Sabtu mungkin. Nah, saya juga belum mendapatkan informasi dari admin ya terkait adakah artikel yang akan didemokan ya atau yang direview. Kalau tidak ada nanti coba saya siapkan dari artikelnya teman saya yang saat ini juga saya sedang review gitu yang melibatkan saya di papernya gitu. Tapi saya berharap ada teman yang artikelnya yang bisa dikirimkan ke bagian admin, kemudian admin meneruskan ke saya untuk bisa saya review dan mungkin kita bisa demokan. Gitu ya. Iya, Pak. Itu Baik. saja. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang sudah sharing baik ilmu maupun pengalamannya, dan juga para peserta yang masih hadir hingga jam ini. Semoga ilmu dan experience yang dibagikan oleh Bapak Holib bermanfaat baik di kehidupan maupun di pekerjaan Bapak Ibu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Holib. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Nggih, Pak. Nanti saya kontak sama Prof ya. Nggih. Oke, Bapak Ibu saya izin live ya. Nggih. Baik Bapak Ibu, boleh live meeting.